Pernah kebayang nggak gimana rasanya kalau bisnis yang Anda bangun susah payah tiba-tiba hancur? Bukan karena salah strategi, tapi karena kebijakan pemerintah. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas playbook anti-mainstream dari seorang pengusaha kontroversial, Mardigu Warwick. Kita akan lihat gimana dia mengubah krisis total jadi sebuah strategi kemenangan yang, ya, gila banget. Oke, coba bayangin ini. Menutup 6 perusahaan sekaligus, merumahkan 250 karyawan. Ini bukan sekedar angka kegagalan loh, ini adalah titik nol, momen kehancuran total yang justru melahirkan seluruh filosofi bisnis anti-mainstream seorang Mardigu Warwick. Ceritanya dimulai pada bulan Maret 2015, sebuah momen yang digambarkan Mardigu sendiri sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan, bahkan sampai terasa sesak napas. Jadi dunianya itu serasa runtuh bukan karena pasarnya lagi sepi atau salah manajemen. Menurut dia, biang keroknya adalah apa yang ia sebut BUMN-isasi, sebuah pergeseran kebijakan nasional yang menurut pandangannya sangat menguntungkan BUMN dan di saat yang sama, ya, menjepit pengusaha swasta seperti dirinya. Efeknya ini bukan cuma di laporan keuangan ya, tapi juga ke fisik. Tekanan darahnya itu sampai melonjak ke 140/90. Jadi krisis bisnis ini secara harfiah udah jadi krisis kesehatan pribadi yang mengancam nyawanya. Dan disinilah titik baliknya. Saat dia ke dokter, diagnosisnya malah mengejutkan. Pak, Bapak perlu pergi ke psikolog, bukan ke saya. Saat itu Mardigu sadar. Pertarungan terbesarnya ternyata bukan melawan kebijakan pemerintah di luar sana, tapi melawan apa yang ada di dalam kepalanya sendiri. Terus, gimana caranya dia bangkit lagi? Nah, jawabannya itu ternyata nggak dia temukan di buku-buku strategi bisnis yang tebal, tapi justru di dalam dirinya sendiri. Dia mulai membangun ulang semuanya dari dalam. Langkah pertama, dia fokus pada apa yang disebut citra diri atau self-image. Gampangnya, ini adalah cermin internal kita. Cara kita melihat diri sendiri itu ternyata menentukan 100% perilaku kita di luar. Selanjutnya ada harga diri atau self-esteem. Ini komponen emosionalnya. Mardigu menggambarkannya kayak reaktor inti di dalam diri kita. Kalau reaktor ini dayanya lemah, ya jangan heran kalau rasa percaya diri dan semangat kita juga ikut padam. Nah, ini nih analogi yang menurut saya keren banget. Dia bilang, pikiran kita itu kayak komputer. Tubuh itu hardware-nya. Keahlian dan skill itu software-nya. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah sistem operasi, alias sistem keyakinan kita. Percuma kan mau install software sukses kalau sistem operasi di kepala kita masih OS, mental gagal yang jadul, nggak bakal jalan. Oke, setelah dalemannya diberesin, barulah dia mengalihkan fokusnya lagi ke ancaman dari luar, yaitu kekuatan BUMN yang menurutnya luar biasa besar. Di sini dia membandingkan langsung antara BUMN dan swasta. Argumennya, BUMN itu seringkali punya kekuatan monopoli, tapi kok malah jadi nggak efisien dan bahkan nggak untung. Beda banget sama swasta yang harus mati-matian, efisien dan untung supaya bisa bertahan hidup. Kutipan ini benar-benar menangkap rasa frustrasinya. Dia merasa seperti terjepit oleh sebuah sistem yang lebih mirip ekonomi yang dikontrol penuh oleh negara. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya pengusaha kecil bisa melawan raksasa sekelas BUMN yang didukung penuh oleh negara? Jawabannya, jangan dilawan langsung. Dia pakai yang namanya strategi asimetris. Artinya, dia bermain dengan aturan yang sama sekali berbeda. Dia menantang kita semua dengan pertanyaan simpel tapi nusuk. Kalau tujuannya sama, apa susahnya sih kita ubah total cara mainnya? Dan inilah dia jurus anti-mainstreamnya yang jenius banget. Logikanya begini. Kalau sistem mempersulit perusahaan lokal, ya sudah, jangan jadi perusahaan lokal. Dia mengubah status perusahaannya dari PT biasa menjadi penanaman modal asing atau PMA. Bahkan sampai pakai partner asing sebagai kedok. Hasilnya, gila, dia yang tadinya dipersulit, sekarang malah disambut pakai karpet merah, dapat akses pinjaman dari bank asing yang bunganya lebih murah, dan bisa melewati semua hambatan yang dulu menghadang. Dia, secara strategis, menjadi orang asing di negerinya sendiri untuk menang. Nah, sekarang kita coba tarik pelajarannya lebih luas. Karena menurut Mardigu, ini bukan cuma soal cerita pertarungan bisnis dia. Ini adalah pelajaran penting yang bisa diterapkan oleh siapa saja, termasuk kita. Jadi poin utamanya itu sebenarnya bukan cuma soal gimana caranya jadi pengusaha, tapi lebih dalam dari itu, yaitu gimana caranya kita menginstal kesadaran kemakmuran atau prosperity conscious di dalam pikiran kita. Kalimat ini adalah inti dari semua filosofinya. Ini dalam banget loh. Artinya, realitas yang kita lihat di depan mata kita itu sebenarnya hanyalah cerminan dari apa yang sudah kita yakini di dalam kepala. Realitas kita adalah cerminan dari sistem operasi kita.
Nah, sebagai penutup, Mardigu nggak ngasih kita kesimpulan yang manis-manis. Nggak ada. Sebaliknya, dia justru melempar sebuah tantangan langsung ke Anda, ke kita semua. Gimana caranya, dalam setahun ke depan, pendapatan Anda bisa jadi 4 kali lipat dari tahun lalu? Dia menantang Anda untuk coba ambil kertas dan paksa diri Anda untuk menulis 20 cara untuk mencapai target itu. Kenapa harus 20? Karena 5 atau 10 cara pertama, itu pasti jawaban yang datang dari sistem operasi Anda yang lama, jawaban yang biasa-biasa aja. Pekerjaan yang sesungguhnya, terobosan yang sebenarnya, baru akan muncul ketika Anda sudah kehabisan ide-ide mudah dan dipaksa berpikir di luar batasan. Ini bukan sekedar latihan nulis, ini adalah cara untuk menginstal ulang OS kemakmuran Anda. Pertanyaannya, Anda berani coba?